wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, utama keluarga besar SMP 3 Tangerang. Mohon waktunya untuk saya mempresentasikan daripada modul 1.4 tentang budaya positif, di mana modul ini adalah salah satu kegiatan yang saya jalankan kurang lebih selama 6 bulan, yaitu pendidikan guru penggerak. Modul ini tentang budaya positif, di mana sebenarnya budaya itu sudah diterapkan secara langsung oleh kita di sekolah maupun di dalam kelas. Tapi untuk memastikan kembali bagaimana penerapannya, ada pengimbasannya, nanti akan sedikit mungkin akan saya paparkan. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Terima kasih, selesai. Salam. Selanjutnya untuk materi pada hari ini, mungkin Bapak Ibu udah tidak asing ya dengan namanya budaya positif, di mana budaya ini sudah kita terapkan terhadap anak murid kita semua. Tapi alangkah baiknya kita harus lebih mungkin mendetail lagi di sini untuk bagaimana penerapan, ada pengimbasannya secara merata. Oke, saya akan paparkan di sini tentang budaya positif. Salam dan bahagia untuk kita semua. Di sini adalah mungkin Bapak Ibu kenal semua ya. Ini foto saya dengan anak buah saya atau wali kelas daripada 96. Selanjutnya di sini ada mungkin Bapak Ibu belum kenal ya. Yang pertama adalah pembimbing saya dari BGP Kota Serang, yaitu Pak Herul Jaman, fasilitator. Yang kedua adalah saya sendiri, dan yang ketiga yaitu PP saya, yaitu Ibu Seli Noviana dari SMP Negeri 1. Selanjutnya, rancangan tindakan untuk aksi nyata, judulnya adalah membukan budaya positif. Perkenalkan nama saya itu Pak Suendra, SHI Eskom. Latar belakang budaya positif merupakan wujud dari keyakinan dan kesepakatan kelas juga sekolah, di mana guru dapat memberikan tuntunan agar siswa menentukan kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai positif dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Yang kedua, tujuannya menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Pelaksanakan keyakinan kelas oleh siswa tanpa paksaan. Yang kedua, kesadaran diri untuk melakukan budaya positif dimanapun. Yang ketiga, dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan juga rekan guru sejawat serta orang tua siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Saya meminta izin kepada Wakasek dan kepala sekolah untuk memaparkan tentang budaya positif. Yang kedua, mendiskusi dengan rekan guru untuk memberikan praktik baik pemahaman budaya positif. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, menuntut merefleksikan pengevaluasian keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kelima, memberi contoh tindakan positif yang konsisten dilakukan sehingga menjadi budaya. Yang keenam, menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan perilaku profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Kepala sekolah, 2. rekan sejawat, 3. siswa, dan yang keempat yaitu orang tua siswa. Setelah saya mendiskusikan dengan rekan guru dan juga mungkin Wakasek, saya mendapatkan izin untuk bisa
berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu sekalian tentang masalah budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, kata-kata ini adalah perlu penjawaban. Di sini udah saya jabarkan juga. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itulah yang dinamakan budaya positif. Saya sudah sempat merekam jejak daripada SMP 3 semua tentang pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan oleh SMP 3. Di mana pembiasaan ini memang dilakukan jam 6.30. Banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang memang udah positif sekali untuk kita semua jalani, dan sampai ini menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepas. Nah, pembiasaan ini menjadikan budaya positif buat anak didik kita. Tapi kedepannya dalam pembiasaan tersebut juga butuh ada yang namanya penerapan. Jadi bukan hanya teori tapi penerapan dibutuhkan. Selanjutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa, murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin terkaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menuntun murid dalam memudayakan hal positif. Jadi kita tidak hanya memberikan contoh, memberikan arahan, memberikan yaitu sebuah motivasi tanpa adanya kontrol, maka sia-sia peraturan atau budaya yang telah kita tanamkan. Jadi harus ada kontrol langsung. Minimal banget sebulan sekali harus ada pengontrolan tentang budaya positif di kita. Profil pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakat masing-masing unik. Budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak pada anak. Filosofi ini semua dikonterkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana tentang masalah budaya positif yang baik. Contoh di sini, tugas kita sebagai guru sebenarnya bukan mengajar, tapi lebih condong kepada menuntun. Menuntun anak menuju kepada hal yang lebih baik, kepada cita-citanya. Karena lagi-lagi sesuai dengan kodratnya. Baik kita sebagai guru, siswa itu kita pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Kodrat zaman dan kodrat alam. Zamannya sekarang sudah teknologi, maka kita sebagai guru untuk update keilmuan. Untuk selalu update keilmuan supaya kita bisa mengajar menggunakan teknologi, salah satunya itu. Sesuai dengan alamnya pun kita alam perkotaan di sini. Jadi kalau udah menggunakan teknologi, insya Allah kita sesuai dengan background kita SMP 3 yaitu IT. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Karena lagi-lagi sebagai guru harus bisa menghasilkan kualitas yang baik. Sama halnya dengan seorang petani. Tak kala dia bercocok tanam, dia akan memilih bibit yang unggul dengan perawatan yang maksimal yang nanti menghasilkan jagung-jagung yang berkualitas. Begitu juga kita sebagai guru juga harus bisa menerapkan itu semua untuk murid kita. Ingat, di dalam kita mengajar, kita ada yang namanya 5 kontrol, nanti akan kita bahas ya. Perubahan paradigma atau teori kontrol tersebut dengan ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Gosson dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol sendiri. Ilusi guru mengontrol murid itu udah nggak ada. Jadi kita hanya menuntun bukan mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah.
Hati-hati tekan. Terus juga teori motivasi. Nah, ini semua harus Bapak Ibu pahami karena lagi-lagi tadi saya bilang untuk disiplin positif itu kita harus memiliki pemahaman. Atau disiplin selain berkaitan dengan tata tertib itu kita harus memahami juga bahwasanya disiplin, tata tertib semua adalah memiliki komitmen. Jangan kita jadikan peraturan-peraturan yang ada sebuah hukuman. Jadi saya bilang lagi bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus disiplin yang kuat. Ada juga teori motivasi perilaku, ya kan? Nah, di sini adalah salah satu budaya positif baik di lingkungan kita, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Tadi tentang keyakinan sudah, selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lewat dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, 1998, ya, Mr. Gosen sebenarnya mah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Sedang seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti kerangkaian peraturan. Ya. Jadi akan bersemangat keyakinan yang telah memotivasi seorang dari itu ini lebih dikatakan lebih meyakinkan lagi kalau kita mengadakan yang namanya keyakinan kelas. Ya. Lanjutnya pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tersebut harus memang lebih cenderung kita itu membuat secara singkat dan mudah dipahami dan orang pun atau siswa kita lebih gampang lagi untuk mengikutinya. Peraturan dan keyakinan kelas, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, karena kata-katanya pun beda. Selalu kebalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Tapi kata-kata tanggung jawab ini menjadi sebuah keyakinan atau kebijakan. Kita memberikan sebuah komitmen kepada kelas kita, anak-anak, keyakinan kelas kita tentang tanggung jawab. Kata-kata tanggung jawab ini universal Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa. Ada salah satunya tak kala anak buang sampah sembarangan, tanggung jawabnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Anak minjam penghapus dengan temannya, tak kala dia pinjam, dia tanggung jawabnya apa? Ngembaliin ke penghapus pada temannya. Jadi kata-kata tanggung jawab itu lebih universal ketimbang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kata-kata dilarang mengganggu ini kata-kata peraturan. Tapi lebih bagusnya dengan menggunakan kata-kata keyakinan. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau udah kata menghormati orang lain itu umum. Siapapun orangnya ya kita hormati. Mau dia kecil, mau dia besar, mau dia dewasa atau lebih kecil daripada kita bisa menghormati orang tersebut bukan berdasarkan latar belakang, bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dia lakukan. Ada sebuah pepatah mengatakan
Walaupun kata-kata itu keluarnya dari anak kecil pun, kalau itu hal yang baik, yang bagus, ambil. Sampai mengatakan juga, ada peribahasa mengatakan, hatta ada sebuah hal yang keluarnya dari dubulnya ayam pun, kalau itu bagus, ambil. Iya, walaupun dubulnya ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit di sebelum pembelajaran. Nah, kata-kata ini udah gak baku. Kita ganti, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kalau udah menghormati orang lain, insya Allah kita akan coba berangkat, datang. Bukan mencoba ya, tapi harus menjalankannya sesuai dengan komitmen. Sebelum 15 menit, kita harus masuk ke kelas. Itu namanya komitmen bersama. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kata-kata itu udah gak baku lagi. Itu suatu peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Kalau udah kata-kata semua keselamatan dan menghormati orang lain, gak ada yang namanya siswa berantem. Oh iya, walaupun bagaimanapun saya harus menghargai orang lain. Karena pada dasarnya budaya positif di sekolah itu sebenarnya udah ada dan sudah baku, udah dijalankan. Cuman terkadang penerapannya yang berbeda. Ini adalah salah satu tindakan yang saya lakukan terhadap kelas saya untuk penerapan keyakinan. Kelas yang pertama kita memberikan arahan tentang apa itu keyakinan kelas pada siswa. Sampai kita membahasnya juga tentang bahasa-bahasa yang bagus untuk yang namanya keyakinan kelas. Yang kedua, kita berikan kepemimpinan seorang ketua kelas untuk membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil. Mereka musyawarah di situ untuk membentuk apa? Membentuk kelompok kecil, membuat sebuah keyakinan kelas. Berapa? Nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Semua kelompok suruh bawa semua 5 peraturan kelas atau keyakinan kelas. Setelah itu hasil musyawarah atau kolaborasi anak ditempel di dinding papan tulis. Boleh kita menggunakan kertas atau skit note dan sebagainya yang warna-warni itu boleh. Setelah itu semua ditempel, baru guru Guru mengecek satu persatu mana peraturan keyakinan kelas yang boleh digunakan bahasanya, mana yang tidak. Kalau ada bahasa-bahasa yang kurang bagus atau kurang baku sesuai dengan tadi keyakinan kelas yang udah saya katakan, maka dicoret aja. Wali kelasnya atau guru kelas. Jadi keyakinan itu kelas itu bukan hanya seorang guru doang loh. Bukan seorang guru saja yang menerapkan itu, wali kelas pun, sekolah pun menerapkan itu. Jadi keyakinan kelas masing-masing, guru mapel yang memiliki keyakinan kelas masing-masing, kelas juga memiliki keyakinan masing-masing. Jadi dibuat sesuai dengan mapelnya. Misal bahasa Inggris, mapelnya membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran saya seperti apa? Disiplin, tanggung jawab, menghormati orang lain, kolaborasi. Udah, kita terapkan hal itu tersebut. Setelah itu barulah perangkat kelas menyortir daripada kesepakatan kelas yang dibuat. Disortir tuh Bapak Ibu. Ya, mana yang layak, mana yang tidak. Setelah disortir, diambil beberapa kelas, baru mereka mengumumkan, ya, memaparkan. Ini contoh penerapan keyakinan kelas setelah mereka mendiskusikan hasil votingnya, ada berapa peraturan kelas. Misalnya ada keyakinan kelasnya ada 5, ya udah nanti dipampang tuh di depan kelas. Nah, kalau ada suatu peristiwa, kita cukup menunjukkan, kamu tahu kan ini salah? Nah, iya Pak. Kira-kira peraturan kelas apa yang kamu langgar? Menghormati orang lain Pak. Mungkin itu termasuk anak yang jahil. Iseng dia, ya. Ya. Selanjutnya kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ini ada kata-kata yang dihukum oleh penghargaan terkadang.
Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau orang mendapatkan ranking itu, ranking 1, mungkin dia bangga, mungkin dia senang untuk dirinya dipuji orang tuanya. Tapi karena penghargaan orang nomor 2 dan nomor 3 itu suatu penghinaan atau suatu cacian terhadap dirinya, terhadap orang tuanya. Kamu gimana sih? Kemarin ranking 1, sekarang ranking 2. Belajar yang bener dong, HP mulu. Ya akhirnya apa? Suatu penghargaan dapat ranking 2 bukannya penghargaan yang didapat, tapi melainkan apa? Hukuman terhadap dirinya. Karena dia dapat ranking 2. Murun, orang tuanya marah. Ya. Itu, jangka pendek ada, jangka panjang ada. Yang kedua, penghargaan menghukum. Gara-gara tuh anak dipuji sama gurunya, ya kan, pinter lah. Anak-anak lain jadi apa? Wah, lu mau sombong, ya kan, iri. Wah, lu mau sombong, lu mau disayang sama guru-guru ini, ya kan. Nggak usah main sama kita, gitu kan begitu. Bisa juga dikucilkan, gara-gara penghargaan menjadi dikucilkan, jadi hukuman buat dia kan. Berarti dia jadi merasa apa ya? Iya. Ya terkadang juga menjadi ibarat kata dia lebih menyendiri ke dia. Iya. Lanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Memberikan penghargaan kepada anak tapi nggak tepat waktu, nggak lihat situasi lagi, yang mengakibatkan dirinya bukan jadi penghargaan tapi jadi hukuman buat dirinya. Penghargaan tidak efektif. Ada memberikan penghargaan cuma nggak efektif. Kenapa? Penghargaan hanya 1 atau 2 orang lain, yang lain nggak menyeluruh. Ada nggak efektif kan? Jadilah kecemburuan sosial. Semua dihargai gitu, Pak. Nah iya, maka sekarang kalau 17 Agustus nih Bapak Ibu mau di mana-mana, itu anak mau menang mau kalah dapat hadiah. Ya, kenapa? Untuk membahagiakan mereka. Terkadang ini bocah jujur aja, lomba udah mau dapat juara, nggak juara pulang nangis Bu. Kenapa? Kagak dapat hadiah katanya. Makanya sekarang mulai dirubah tuh paradigmanya. Jadi pokoknya sekarang mulai 17 Agustus mau dapat juara, nggak dapat juara, dapat hadiah. Kenapa? Untuk ngebahagiain anak, banggaan anak, gitu kan. Tapi memang di situ lagi-lagi memang dalam sebuah perlombaan adanya motivasi untuk menang kan begitu doang. Tapi terkadang itu menjadi hukuman untuk orang lain. Ya. Ada juga penghargaan merusak hubungan, nih sering terjadi nih. Kita dapat penghargaan orang lain, dapat jabatan ya tinggi ya kan. Ini pasti yang di bawah iri Pak, iri. Dan apa? Oh jangan sama dia mah apa buka 2 sama istilah kata penjilat lah istilah kata, cuma bisa naik atas juga begini. Iya begitu. Jadi merusak hubungan, tadinya akrab gara-gara dapat penghargaan. Jauh. Ya itu yang terjadi ya di negara kita. Karena dia mah deket. Ya begitulah. Kadang memang nggak adilnya, kurang disiplinnya, kurang budaya yang bagus di sekolah kita. Kenapa? Tidak ada hal yang istilah kata itu transparan terbuka. Istilah kata juga tidak memberikan regenerasi kepada generasi berikutnya. Yang mengakibatkan apa? Ya udah gitu-gitu aja pendidikannya. Nah, di sini ada tindakan guru, Bapak Ibu. Saya mau nanya lagi nih. Silakan yang mau berargumentasi. Mencatat 100 hari itu hukuman apa komitmen? Apa konsisten? Mencatat 100 kali karena terlambat mencatat tuh. Itu hukuman ya? Oke. Jangan seperti itu. Ya Pak Dani, yang nomor 2 itu hukuman apa Pak Dani? Silakan Pak Dani. Di situ ada lari mengelilingi. Hukuman apa? Oh, hukuman. Oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Dani. Selanjutnya lagi di sini nomor 3 nih. Murid apa tuh? Murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Nah, itu hukuman apa konsistensi? Konsistensi. 15
Ya, murid diminta push up ke 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman apa konsistensi? Hukuman ya Bapak. Mengganti kertas tugas temannya yang coret-coret, hukuman apa konsistensi Bu? Oh, konsistensi ya, konsistensi ya. Beda, nanti Bapak tahu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa? Konsistensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa? Konsistensi. Hukuman. Nah, kita lihat nanti ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat jawaban Bapak Ibu. Lihat di situ. Nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi. Ya, nomor 5 konsekuensi juga, dan nomor 6 hukuman, nomor 7-nya konsekuensi. Karena pelajarannya PJOK disuruh ngelilingin lapangan Bu. Itu mah konsistensi karena olahraga. Ya. Iya, kalau kecuali Anda terlambat, ya kan tiba-tiba suruh lari, nah itu hukuman. Ya. Nah, ini Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Kalau hukuman suatu yang menyakiti harus terjadi. Orang disakiti, suruh push up, suruh lari jongkok, udah kayak militer dah. Iya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Beda. Kalau Bapak misalnya tidak tidak absen, konsekuensinya gaji dipotong. Itu bukan hukuman Bu, konsekuensi. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, ini hukuman Bu. Anak disabet keprot ya kan. Nah, itu hukuman jelas. Kalau dulu mah kita mah dihukum sama guru ikhlas baik. Ya. Ya, karena lagi-lagi sekarang sesuai dengan kodratnya. Kodrat zamannya udah beda. Lagi zaman kita mah zaman 100 perak, 5 perak masih laku Bu. Ya kan masih bisa buat jajan. Sekarang anak dikasih goceng nangis. Agak jajan kadang. Iya, nggak mau sekolah, katanya ongkos mana, ini mana, ono ya itu masuk. Ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu namanya konsekuensi Bu. Beda. Membuat anak tidak nyaman. Karena kamu melanggar ini, maka kamu misalnya disuruh hal yang memang yang positif buat dia. Jadi konsekuensi itu kita buat tak kala peraturan atau keyakinan dibuat. Keyakinan kita buat 5 nih Bu, maka konsekuensinya pun 5. Nah, konsekuensinya itu kita lihat seperti apa. Konsekuensi itu tadi dibilang tidak menggunakan fisik, mental salah satunya. Membuat anak sakit fisik dalam jangka waktu lama, sakit hati jangka waktu lama, itu juga namanya hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Anak akan membenci suatu kedisiplinan karena apa? Bukan konsekuensi yang diterapkan, tapi melakukan hukuman. 5 menit terlambat, wajib push up. Itu kata-kata wajib lagi. 5 menit terlambat, kita berikan motivasi, memberikan, kita menggunakan 3 restitusi. Nanti kita bisa lihat ya bagaimana penanganannya untuk anak demikian. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Cinta kasih, ya cinta kasih, terus penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu namanya kebutuhan, ya kebutuhan dasar manusia ada 4. Pengen dikasihi, pengen diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu yang terjadi dalam anak didik kita.
Sering terjadi mereka demikian adanya karena apa? Kadang mereka ingin diperhatikan. Dan yang paling condong untuk anak SD ke bawah itu yang mereka tunjukkan apa? Ingin kesenangan. Oke, kasus ini kita lihat bahwasanya guru SD Pelita Bangsa ingin menangani terhadap Agus yang kalau dibilang pecicilan anaknya. Harusnya diem, sering melanggar. Ternyata kalau lihat dari 5 kebutuhan dasar, kalau si Agus itu sering mengambil makan anak temennya, maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua tentang kebutuhan diterima, yang ketiga tentang pengakuan, keempat tentang pilihan atau kebebasan, yang kelima tentang kesenangan. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya hal-hal seperti tadi pembulian. Selanjutnya kasus 74, di sini kita bisa lihat ada 5 posisi kontrol terhadap murid. Ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, ada teman, dan ada pemantau. Yang paling baik di sini tentang 5 posisi kontrol, kita sebagai guru harus menjadi manajer. Jangan menjadi penghukum, jangan menjadi merasa bersalah. Contoh, gimana sih nak, gara-gara kamu bapak nanti bisa dikalahkan kepala sekolah. Itu namanya memberikan rasa bersalah. Kalau teman, kita terlalu akrab dengan murid pun nggak boleh. Dan pemantau apalagi. Yang paling bagus kita sebagai guru menjadi manajer, memberikan sebuah masukan, solusi, dan mengambil akar masalahnya apa. Nah, di sini ada yang namanya apa itu restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kodratnya. Ada 9 ciri tentang restitusi. Nah, ini namanya segitiga restitusi Bapak Ibu tentang penanganannya. Nah, ini skenario kasus yang pernah saya jalankan. Ini kasusnya. Sebenarnya di sini ada videonya ya, di mana saya menyelesaikan kasusnya tentang anak didik saya, yang di situ mereka secara tidak langsung menyadari bahwa hal itu salah. Oke Bapak Ibu, ada yang mau mungkin bertanya tentang segitiga restitusi atau tentang budaya positif? Silakan riset di kolom chat boleh, atau Bapak Ibu tinggal mengacungkan tangan saja tentang segitiga restitusi atau budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Silakan Pak Dani mau bertanya, boleh? Ya. Atau Bu Haja, boleh Bu Haja, Ade Rona. Kalau mau bertanya silakan. Bu Hartia, boleh. Ya, ini memang sinyal jelek, kadang ada yang keluar saja begitu saja otomatis karena memang gangguan sinyal. Ya Pak Alim, silakan Pak Alim, mau nanya apa? Tentang budaya positif, apakah sudah diterapkan atau belum di sekolah kita? Kira-kira kalau memang belum diterapkan, hal apa yang perlu diperbaiki di sekolah kita sendiri? Ayo silakan Pak Gopur. Bu Linda juga boleh, silakan. Ya, tentang ya, yang dinamakan restitusi adalah penanganan sebuah kasus yang terjadi pada siswa dengan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tak kalah mau memberikan suatu mengupas masalah, kita tuh pertama adalah yang kita stabilkan identitasnya dulu. Misalnya contoh ya kan,
anak didik saya Siti Ramadan. Selamat pagi Pak Ramadan, pagi Pak, misalnya contohnya begitu. Tahu nggak kamu dipanggil kemari? Kan begitu biasanya kan ya. Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu ya. Oke, tadi Bapak dapat laporan nih tentang diri kamu. Dengar-dengar kamu tadi katanya berantem ya sama teman kamu, ya kan? Itu mesti stabilkan dari dulu. Jadi nggak langsung nuduh langsung nggak boleh. Kita mesti stabilkan dulu, ya kan? Setelah distabilkan, oh iya Pak tadi saya berantem karena ya saya oke, kamu mengakui dengan kamu berantem, iya. Sesungguhnya pada dasarnya nih setiap manusia pasti punya salah kan, dan kesalahan tersebut juga pasti memiliki alasan ya. Nah alasan apa sih kamu berantem? Nah mulailah Ramadan menceritakan. Jadi gini Pak, jadi si Gilang itu merebut bola anak kelas 7, ya kan? Saya kan sebagai kelas juga nggak apa, pentingkan Gilang ini nggak bagus. Pada waktu itu saya tegur, Gilang kembaliin dong, punya anak kelas kasihan, masa kamu ambil. Nah karena dia merasa tersinggung nih Gilang, dia marah, ya kan, marah sambil memukul saya. Ya saya menghindar diri dong Pak, saya balas lagi. Ya, oh begitu. Nah itu menstabilkan dulu. Setelah menstabilkan identitas, baru kita menanyakan, menurut kamu nih berantem itu boleh nggak sih? Akhirnya dia jawab, nggak boleh lah Pak. Nah kalau nggak boleh, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Otomatis dia akan ngomong, oh iya Pak, maaf, keyakinan kelas tentang menghargai anak, menghargai siswa, menghargai diri sendiri. Oh, jadi kamu tahu kalau itu salah? Iya Pak. Nah setelah itu baru kita lari ke namanya validasi tindakan bersalah. Tadi kan udah masuk salah ya. Nah terakhirnya ada menanyakan keyakinan. Tadi yang dibilang keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, itu menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan dia melanggar itu, nah kira-kira ke depannya kamu mau seperti apa, ya kan? Oh iya Pak, kedepannya saya akan berubah dan insya Allah saya akan minta maaf kepada Gilang akan tindakan saya, ya. Nah itu namanya tindakan mengubah sikap anak yang tadi mungkin emosi jadi rendah Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak terlalu menyudutkan dia, sampai memberikan semangat dan motivasi mereka untuk bisa move on kepada kesalahan yang ada. Jadi kalau kan anak dapat masalah kan dia merasa terkucilkan kan. Wah nih anak-anak Badung kan begitu. Nah kita menstabilkan supaya nantinya kalau dia kembali ke kelas, dia pun jadi gontok-gontok temannya, melainkan dia dengan senang hati minta maaf kepada temannya yang dia berbuat salah. Akhirnya kan mereka mengetahui sisi satu, sisi dua saling bersalah, saling memaafkan. Itulah tujuan restitusi untuk penanganan masalah anak. Jadi nggak bisa selamanya anak tak kalau ada salah kita marah-marahin, kita justice, itu nggak boleh Bu. Tapi kita sadarkan dia akan kesalahannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Linda tentang restitusi dan teman baik. Semoga praktek baik yang saya bagikan menjadikan suatu awal modal buat kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Mohon doanya kepada rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih motivasinya. Dengan adanya seminar tentang budaya positif ini, saya secara pribadi ya ingin mencoba selalu memberikan praktek baik untuk teman-temanku para guru SMP 3. Kedepannya kita itu harus selalu maju dan selalu update ilmu. Demikian untuk pemaparan saya terhadap modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini selalu kita mulai kepada arah yang lebih baik. Nggak ada suatu peraturan yang akan berjalan mulus tanpa adanya suatu kontrol. Jadi semuanya itu butuh kita dikontrol, butuh kita masukkan, butuh kita itu ya saling support supaya kegiatan kita terutama dalam budaya positif ini bisa terlaksana baik. Hal tersebut bisa berjalan dengan baik kalau kita dibimbing, dicontohkan, diarahkan oleh pemimpin kita, sambil kita saling memperbaiki. Dan terutama di zaman sekarang kita wajib update ilmu, banyak-banyak ikutin webinar Bapak Ibu. Jangan gabungan mau pensiun, saya mau pensiun, males lah ikut gituan, otaknya udah gak nyampe. Padahal apa? Utlubul ilma milallah di ilal mahdi Bapak Ibu. Kalau kata zaman dulu mah walaupun tuh hadisnya dhaif, tapi ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Padahal kan tuh orang zaman dulu nggak tahu Cina bakalan susah ke depannya kan. Tapi sekarang ibu bapak ibu lihat sendiri dah.
Bagaimana negara Cina walaupun banyak penduduknya tapi teknologinya laginya aduh bisa patut tercontoh. Saya mungkin secara pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata-kata yang mungkin kurang berkenan Bapak Ibu. Semoga ini menjadi awal baik buat kita semua menjadi lebih baik, semangat menjadi guru. Yang karena lagi-lagi ilmu termasuk guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan boleh lab atau keluar Gimit. Terima kasih Pak Halim, Bu Ani, Pak Dani, Bu Wan, Bu Hartia, dan yang lainnya. Terima kasih.